Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 199214018, Prodi Akuntansi 1, kelas D angkatan 2019, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan audit di Indonesia. Langsung saja, saya akan memulai materi saya dengan materi pertama, yaitu sejarah perkembangan audit di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil 9 poin tentang sejarah perkembangan audit di Indonesia. Nah, yang pertama adalah pada tahun 1950 akuntansi baru dikenal di Indonesia ketika industri banyak didirikan. Nah, pada saat itu masih menggunakan sistem akuntansi Amerika dan audit masih belum dikenal. Nah, yang kedua, pada tahun 1957 untuk terwujudnya good governance, Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Dejoe, dan Go Thi Shim mendirikan perkumpulan akuntan untuk NKRI bernama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Nah, IAI berkembang pesat dan tidak terpisahkan pada dunia usaha. Yang ketiga, pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Publik Indonesia mulai menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan yang mengadopsi hampir seluruh prinsip akuntansi dan standar audit Amerika Serikat. Nah, lahirnya pasar modal yang mengharuskan perusahaan yang go public untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, yang keempat, pada tahun 1977, IAI membentuk Seksi Akuntan Publik atau SAP sebagai wadah para akuntan publik melaksanakan program pengembangan akuntan publik di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kelima, pada tahun 1988, auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit bank. Yang keenam, pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit ke dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, Dewan Standar Akuntansi dalam tubuh IAI menerbitkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebanyak 56 buah. Nah, yang ketujuh, pada tahun 1995 terciptanya Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang PT yang mewajibkan PT menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh auditor atau akuntan publik. Nah, yang kedelapan, pada tahun 2007, IAPI berdiri sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui rapat umum anggota luar biasa IAI dan resmi diterima sebagai anggota asosiasi pertama. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 2008 melalui PMK nomor 17 OMK 01 2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Standar auditing berupa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) disusun dan diterbitkan oleh IAPI. Nah, itulah materi pertama saya, yaitu sejarah perkembangan audit di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua saya, yaitu perkembangan standar audit di Indonesia. Nah, Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, penerbitan SPAP per 1 Agustus 1994
seiring dengan perubahan nama standar dari norma pemeriksaan akuntan ke standar profesional akuntan publik. Sumber acuan utamanya adalah dari American Institute of Certified Public Accountant Professional Standards untuk merespon kebutuhan profesi akuntan publik seiring pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia serta perubahan-perubahan radikal yang terjadi di lingkungan bisnis. Dalam kurun waktu 1994 sampai dengan 1997, Dewan SPAP telah menerbitkan berbagai standar. Selanjutnya, dalam kurun waktu 1997 sampai pada tahun 2000, Dewan SPAP juga menerbitkan berbagai interpretasi standar untuk merespon kebutuhan profesi akuntan publik dalam menghadapi krisis ekonomi dan bisnis yang saat itu dialami oleh Indonesia. Dari pengalaman masa lalu dan antisipasi tren perubahan pasca krisis ekonomi Indonesia, serta memperhatikan perubahan pesat yang terjadi di ASPA Professional Standards merupakan sumber acuan SPAP. Dewan SPAP selama tahun 1999 melakukan perombakan besar atas SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Nah, SPAP per 1 Januari 2001 tersebut adalah merupakan kodifikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Penambahan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2008 dengan penerbitan pernyataan beragam. Nah, adapun 5 tipe standar profesional. Nah, yang pertama adalah standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing. Dengan demikian, pernyataan standar auditing merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountant. Nah, yang kedua adalah standar atestasi. Nah, atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Contoh, dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, standar atestasi membagi 3 perikatan atestasi. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua review, dan ketiga prosedur yang disepakati. Nah, salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerja non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan.
Sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Nah, yang keempat, standar jasa konsultansi. Standar jasa konsultansi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu kantor akuntan publik memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan memenuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Sekian materi dari kedua saya, yaitu perkembangan standar audit Indonesia. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah perubahan standar audit Indonesia yang mengadopsi ASA atau ISA. Nah, teorinya yaitu ISA adalah International Standard of Auditing yang dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee dari International Federation of Accountants. International Federation of Accountants adalah organisasi yang profesi akuntansi sedunia. International Auditing Practice Committee berupaya meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia. Nah, ISA secara umum serupa dengan GAAS di Amerika, meskipun ada beberapa ISA tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yang mengatur audit atas informasi keuangan atau informasi lainnya, karena peraturan setiap negara itu sendiri biasanya mengatur praktik-praktik audit. Peraturan ini mungkin berupa ketetapan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau badan profesional seperti PSAK di Indonesia. Nah, history. Pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia mengadopsi ASA dalam audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Langkah ini diambil untuk mengejar perkembangan zaman yang semakin berkembang serta usaha yang baru terus bermunculan, dan hal ini akhirnya akan berdampak pada bidang akuntansi dan auditing. Karena perkembangan zaman ini dan munculnya banyak usaha baru, banyak muncul skandal-skandal keuangan yang terjadi di Indonesia akibat kecurangan yang dilakukan dalam penyajian laporan keuangan. Penyebabnya banyak, seperti salah saja yang terjadi dalam laporan keuangan juga memberikan dampak pada seluruh pihak yang berkepentingan menggunakan laporan. Bahkan fraud yang dilakukan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor, kreditur, dan auditor sendiri. Oleh karena itu, untuk memastikan agar laporan keuangan terbebas dari salah saji material, diperlukan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen. Sehingga ISA digunakan dan dirancang sebagai solusi atas adanya skandal akuntansi. Nah, proses audit berbasis ASA merupakan proses audit berbasis resiko yang mengandung 3 langkah kunci seperti yang disebutkan di samping. Nah, yang pertama yaitu risk assessment. Nah, penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua, risk responses, merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Nah, yang ketiga, reporting, merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan audit. Selanjutnya adalah materi tentang pernyataan standar auditing. Nah, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman
utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI, termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Nah, adapun standar audit yang berlaku secara umum. Yang pertama, standar umum. Nah, standar umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dalam perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Nah, yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Nah, yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Nah, yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan yang diaudit. Nah, yang ketiga, standar pelaporan. Standar pelaporan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Nah, yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Nah, yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Sekian materi dari saya tentang sejarah perkembangan audit di Indonesia. Bila ada kata yang kurang sopan dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.